Jemaat Tuhan Shalom, sekali lagi sangat bersyukur bisa menyapa jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dengan anugerah, kemurahan, berkat yang baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi betul, mungkin ada tantangan baru, tapi yakinlah ada pertolongan baru yang daripada Tuhan. Saya dan saudara sangat bersyukur karena saya dan saudara punya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan kembali melanjutkan renungan seri kita, Kuasa di dalam Yesus. Ayat 12 dari Kisah Rasul pasal 4 akan kita lihat bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini merujuk kepada Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Luar biasa. Ayat ini adalah sebuah pernyataan iman, pengakuan iman, doksologi yang disampaikan oleh Petrus di hadapan Mahkamah Agama yang berbicara tentang Yesus Kristus adalah pusat, sumber keselamatan. Dia mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga kecuali di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi pusat satu-satunya sumber keselamatan. Bahkan dikatakan di sana, sebab di bawah kolong langit ini, artinya di seluruh muka bumi ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sangat jelas. Rasul Petrus menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pusat keselamatan, tetapi juga sumber keselamatan. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesadaran kita bahwa manusia itu hidupnya tidak hanya berakhir di kematian, tetapi manusia secara natural percaya dan punya keyakinan bahwa ada kehidupan lain setelah kematian. Manusia juga sadar bahwa setelah kematian itu ada dua pilihan, baik kematian kekal maupun kehidupan kekal, dimurkai Allah atau diselamatkan. Manusia sadar bahwa ada kesempatan dan juga pilihan-pilihan itu. Dan Rasul Petrus mengatakan keselamatan manusia, keselamatan abadi itu, setelah manusia nanti berpisah jiwanya dengan raganya, manusia ketika mau diselamatkan hanya bisa didapatkan di dalam Yesus, dan keselamatan itu hanya di dalam nama Yesus. Bukankah ini hal yang luar biasa ketika saya, Bapak, Ibu, serta saudara semua yang terkasih punya Yesus? Berarti kita punya jaminan keselamatan. Kita punya harapan abadi. Kita punya sesuatu yang dunia dan siapapun juga di kolong langit ini tidak bisa berikan, yaitu anugerah keselamatan. Oleh karena itu saya sering katakan, saya dan saudara adalah orang yang bersyukur, yang diberkati Tuhan luar biasa. Sekali lagi, bukan karena saya punya ini dan itu, bukan karena materi, tapi karena saya dan saudara punya keselamatan. Kenapa bisa punya keselamatan? Karena saya dan saudara punya Yesus Kristus. Penerapan buat kita adalah mari bersyukur. Dan juga seperti Rasul Paulus katakan, mari kerjakan keselamatanmu. Tekun, setia, rajin. Jangan tinggalkan Yesus, pegang Yesus kuat-kuat. Karena hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan, bukan di dalam nama yang lain. Tetapi juga mari kita berdoa supaya semakin banyak orang mengenal Yesus. Karena selain orang yang berpaut, percaya, beriman kepada Yesus, tidak mendapat keselamatan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman kita, tetapi juga menggugah kasih kita akan orang yang perlu mendengar berita baik ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Yesus. Kami punya Yesus, kami punya keselamatan. Anugerah kekayaan yang luar biasa.
yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah iman jemaat yang terkasih dalam Tuhan dikuatkan, bertumbuh semakin kuat dan berbuah lebat. Berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.